tanah muna tanah leluru. Ohoy lau lalau tanah muna pito tanah. Bayangkan di sebuah ladang yang sunyi di sore hari. Angin berhembus pelan, dedaunan bergerak pelan. Lalu, terdengar bunyi kayu dipukul berirama. Sederhana, tidak mewah, tapi penuh makna. Itulah matatou, sebuah alat musik tradisional dari masyarakat etnik Muna, khususnya di Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat. Alat musik ini tidak terbuat dari logam, tidak menggunakan senar, tidak memakai teknologi, hanya kayu. Namun dari kayu itulah lahir bunyi yang dulu menjadi bahasa, hiburan, bahkan penghubung antar manusia. Di video ini, kita akan mengenal lebih dalam sejarah, cara memainkan, fungsi sosial, dan mengapa matatou kini berada di ambang kepunahan. Secara bahasa, kata matatou berasal dari dua kata dalam bahasa Muna. Mata yang berarti mata atau penglihatan seseorang, dan tu yang berarti bunyi. Secara makna, matatou adalah alat yang menghasilkan bunyi dan nada yang mampu membangunkan atau menghilangkan rasa kantuk bagi yang mendengarkannya. Matatou bukan alat musik besar. Ia sederhana, terbuat dari potongan kayu sepanjang kurang lebih 40-50 cm. Kayu yang digunakan bukan sembarang kayu. Masyarakat Wadaga biasanya menggunakan kayu bontu, kayu gontuje, atau waru hibiscus tiliaceus, kayu lapi, atau pangium edule. Kayu-kayu ini dipilih karena ringan dan mampu menghasilkan suara yang nyaring ketika dipukul. Secara umum, pemain menggunakan 3 potongan kayu, namun ada juga yang memakai 4 hingga 5 potong. Tergantung kemampuan pemain dalam menghasilkan variasi nada. Semakin banyak potongan kayu, semakin kaya variasi bunyinya, dan tentu semakin sulit memainkannya. Matatou dimainkan dalam posisi duduk. Potongan kayu diletakkan di atas paha atau betis, tanpa alas. Kedua kaki dibentangkan lurus ke depan. Kayu diposisikan agar terdapat ruang di antara kedua kaki, sehingga resonansi bunyinya bisa terdengar lebih jelas. Biasanya dimainkan oleh 2 orang. Satu orang memainkan 3 potongan kayu sebagai melodi. Satu orang lainnya memainkan 1 potong kayu sebagai pengatur ritme. Dalam beberapa kesempatan, pemain matatou juga bernyanyi sambil memainkan alat ini. Lagu yang dibawakan umumnya lagu daerah berbahasa Muna, berisi pantun atau kisah kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang bisa memainkan matatou sambil bernyanyi karena pukulan kayu harus selaras dengan nada suara. Seiring perkembangan zaman, matatou juga pernah dipadukan dengan alat musik tradisional lain seperti ganda, embololo, dan juga suling. Namun tetap saja, karakter utama matatou ada pada bunyi kayunya yang khas, ritmis, tajam, dan sederhana. Matatou bukan sekadar alat musik. Di masa lalu, ia memiliki fungsi sosial yang sangat penting. 1. Sebagai media komunikasi di ladang atau kebun. Matatou digunakan sebagai tanda keberadaan seseorang. Bunyi pukulannya memberi pesan kepada petani lain bahwa ada orang di kebun tersebut. Jika ada sesuatu terjadi, misalnya membutuhkan bantuan, bunyi matatou bisa menjadi isyarat. Di kampung, bunyi matatou juga bisa menjadi tanda bahwa suatu kegiatan atau acara telah dimulai. Sebelum alat komunikasi modern hadir, sebelum pengeras suara dikenal luas, bunyi kayu ini menjadi media informasi. 2. Sebagai sarana ekspresi, matatou juga menjadi media untuk meluapkan perasaan. Saat senang, nadanya lebih hidup. Saat sedih, pukulannya terdengar pelan dan dalam. Ia menjadi teman di kesunyian ladang, mengusir sepi, menghibur diri. 3. Sebagai hiburan dan pelipur lara. Bagi masyarakat Muna, terutama generasi terdahulu, matatou adalah hiburan sederhana. Tidak perlu listrik, tidak perlu panggung, cukup kayu dan kebersamaan. Ia mengiringi tarian, syair, dan kebersamaan masyarakat.
Namun hari ini, kondisi Matato memprihatinkan. Di Kecamatan Wadaga, dari beberapa desa yang diteliti, hanya segelintir orang yang masih bisa memainkannya. Mayoritas pemain adalah orang tua. Hampir tidak ada generasi muda yang benar-benar mahir. Beberapa faktor penyebabnya: masuknya alat musik modern, perubahan selera hiburan, kurangnya minat anak muda untuk mempelajari budaya tradisional, tidak adanya regenerasi yang konsisten. Kini, Matato hanya dimainkan pada momen tertentu, kadang di kebun, kadang saat acara adat. Itu pun sangat jarang jika tidak ada upaya pelestarian. Bukan tidak mungkin, Matato hanya akan menjadi catatan dalam buku, bukan lagi bunyi yang hidup. Matato bukan sekadar kayu yang dipukul. Ia adalah identitas, ia adalah sejarah, ia adalah cara masyarakat berkomunikasi sebelum teknologi hadir. Jika Matato hilang, bukan hanya alatnya yang hilang, tapi juga cerita, nilai dan filosofi hidup masyarakat Muna. Pelestarian tidak selalu harus besar, bisa dimulai dengan dokumentasi, edukasi di sekolah, festival budaya, workshop untuk generasi muda, konten digital seperti video ini, karena budaya tidak akan punah jika masih ada yang peduli. Bayangkan lagi suara kayu itu di ladang yang sunyi. Bunyi yang dulu menjadi bahasa, kini hampir tak terdengar. Apakah kita akan membiarkannya hilang, atau kita menjadi generasi yang menghidupkannya kembali? Matato mungkin sederhana, tapi dari kesederhanaannya, kita belajar satu hal, bahwa budaya bukan soal tua atau modern, tapi soal apakah kita mau menjaganya atau tidak.